Lukas sudah selesai, nah kita masuk ke Injil Yohanes Bapak Ibu. Nah ini kesempatan yang bagus, kenapa? Karena besok hari Senin itu kita akan mulai hari yang pertama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ingin ikut 4M, selama ini mungkin ada berhalangan belum apa-apa. Besok ini kesempatan yang bagus untuk kita mulai sama-sama semua mulai hari yang pertama Bapak Ibu ya. Jadi ini hari ini prolog. Jadi aku nanti akan banyak cerita tentang mengenai kitab Yohanes ini, dan nanti prakteknya mulai dari 4M ya, mulai besok pagi kita baca sama-sama ya. Oke, nah kalau kita lihat kitab Yohanes Bapak Ibu, itu ditulis oleh Yohanes murid Yesus ya, tentu saja ya, murid Yesus menulis kitab Yohanes. Nah kalau kita lihat Yohanes ini menulis melihat Kristus dari sisi hubungan Bapak Ibu. Jadi sangat beda dengan Matius, Markus, dan Lukas. Jadi kalau Matius, Markus, dan Lukas itu melihat Tuhan Yesus sebagai sisi, kalau orang bilang itu kayak sinopsis gitu. Kalau sinopsis itu kayak film gitu Bapak Ibu. Jadi mereka akan berusaha menggambarkan secara urut, secara sebenar-benarnya apa yang terjadi gitu. Apa yang Tuhan alami, apa yang Tuhan lakukan gitu. Nah tapi kalau Yohanes ini dia sangat berbeda sekali. Dia memandang Yesus, menggambarkan Yesusnya itu dari sisi hubungan. Jadi kalau diibaratkan ya, saya bisa bayangkan Yohanes ini mungkin orang intim. Dia suka sekali intim dengan orang. Matius, Lukas itu orang cermat. Dia akan lihat secara seksama. Oh begini nih, oh habis itu Tuhan Yesus begini. Dia akan, logikanya akan main gitu. Kalau orang cermat, saya ini orang cermat Bapak Ibu ya, kelihatannya. Dan saya sangat susah untuk menjalin hubungan. Tapi Yohanes ini lain, orang intim dia. Dia hubungannya sangat dapat gitu. Maksudnya dengan Tuhan Yesus, bahkan Tuhan Yesus ngomong, dia berani ngomong bahwa saya ini murid yang dikasih sama Tuhan gitu. Jadi hubungannya sangat dapat gitu Bapak Ibu. Nah, mengenai gambaran orang intim dan cermat, itu paling cocok adalah perumpamaan kisah anak yang hilang. Bapak Ibu masih ingat ya? Ada anak sulung dan anak si bungsu. Anak bungsu itu anak orang intim, kelihatan banget lah, dia itu orang intim. Terbukti dengan apa? Terbukti dia dekat banget dengan bapaknya. Bahkan dia tahu bahwa harta bapaknya itu punya dia gitu. Si sulung juga tahu gitu, tapi dia masih, ya karena dia orang cermat ya, dia melakukan sesuatu yang benar, pekerjaan bapaknya dia selesaikan dengan sempurna, baik. Tapi hubungannya nggak sebaik orang intim gitu. Nah, anak bungsu ini, ya kita tahu ceritanya lah ya. Anak bungsu ini kan waktu bapaknya masih hidup, dia minta, "Bapak kasih harta bagian milikku." Ini hanya bisa dilakukan orang intim. Kalau orang cermat nggak mungkin ngelakuin itu, karena dia akan mikir, oh bapakku masih ada, mungkin dia masih perlu uangnya untuk gini-gini. Tapi orang intim itu nggak mikir begitu Bapak Ibu. Aku punya bagian bapakku, udah kasih aku dulu. Terus dia foya-foya kan, seneng. Lalu apa? Singkat cerita, kita tahu ceritanya ya. Waktu dia kelaparan, dia baru ingat lagi, aku punya bapak nih, yang bisa kasih aku makan. Ya udahlah, aku mau balik ke bapakku jadi hamba. Dan dia nggak merasa bersalah ya, dia masih merasa bersalah. Tapi orang intim ini justru ya karena dia punya hubungan itu, karena dia tahu bahwa dia itu dikasih oleh bapaknya, makanya dia berani datang sih, walaupun sebagai hamba. Lalu bapaknya menerima ya. Jadi gambaran orang intim dan orang cermat itu paling gampang dari si sulung dan si bungsu ya. Kalau si sulung kan selama bertahun-tahun ini aku mengerjakan sesuatu, apa yang pekerjaan bapak tanpa salah katanya. Luar biasa, sangat cermat, sangat teratur gitu. Tapi hubungannya yang kurang gitu. Nah, kebetulan Bapak Ibu, anak saya itu si Zelda dan si Kevo. Saya juga mulai melihat nih, kelihatannya itu ada yang satu intim, satu cermat gitu. Jadi kalau saya lihat itu anak saya yang cewek itu si Zelda, itu lebih intim orangnya. Nah, kalau si Kevo ini orang cermat kelihatan ya. Jadi kalau saya marahin Kevo, itu dia bisa dendam loh Bapak Ibu. Dia itu bisa kayak, oh awas kamu ya gitu. Sama bapaknya nih. Jadi bapaknya malah sama dia, awas kamu ya. Yang harus saya lakukan apa? Saya harus panggil dia, saya harus jelasin kenapa kamu dimarahin, kenapa kamu kok ditegur gitu. Bahkan dia bisa mikir gini, kenapa aku dimarahin si Zelda enggak? Dia bisa mikir, hitung-hitungan dia. Tapi begitu kita jelasin, kamu Gevo kamu harus ini, kamu kakak kamu harus kasih contoh begini. Kenapa? Ya karena Zelda cewek, dia nggak kuat begini-begini. Baru dia oke gitu. Lalu baru dia dendamnya itu hilang ya, kelihatan ya, orang kalau dendam itu kelihatan kan, kalau habis dimarahin itu dia langsung dendam gitu, kelihatan awas nih bapak nih gitu. Tapi kalau si Zelda lain Bapak Ibu. Kalau si Zelda ya, kalau kita marahin ya, Zelda kamu jangan begitu, langsung nangis dia.
hancur udah dunianya. Nggak peduli kita mau jelasin Zelda, kamu nggak boleh gitu, pokoknya nangis udah. Cara paling gampang apa si Zelda kalau ini? Sini, peluk. Selesai. Kita nggak perlu jelasin apa-apa, kita nggak perlu ngomong apa-apa, sini. Ya. Udah peluk. Selesai dia senang lagi, happy lagi ya gitu. Ya mungkin ada sedih tapi udah hilang gitu maksudnya. Nah itu si cermat sama orang intim ya. Nah kalau mengenai pekerjaan sih ya itu tadi minusnya ya. Kalau plusnya itu orang cermat itu cenderung pekerjaan beres sih seperti anak sulung tadi. Jadi si Gevo itu kalau sekolah saya lebih aman lah. Jadi Gevo besok sekolah ya, siap gitu. Dia semangat sekolah. Terus kemarin ulangan juga ada mamanya sih lihat, wah Gevo kamu dapat 100 ya hebat ya. Padahal kita juga nggak pernah ajarin gitu ya pasti ya. Wah tapi ini anak tanggung jawab. Nah kalau si Zelda lain Bapak ya. Zelda besok sekolah, iya. Besok sekolah mau ngapain? Mau main gitu. Jadi kalau menurut si Zelda kalau ke sekolah itu ya udah ketemu teman, ketemu missnya, main. Dan mamanya juga cerita katanya di sekolah itu ya udah dia main-main terus missnya itu dipeluk-peluk gitulah. Jadi emang ya orang intim ya seperti itu ya. Lah Yohanes ini kembali ke Yohanes ini orang intim Bapak Ibu. Jadi kita akan melihat Injil Yohanes secara hubungan. Jadi ini sesuatu yang menarik gitu ya. Nah, kita akan lihat beberapa pandangan dari Injil Yohanes menurut pandangan Yohanes ya. Yang pertama itu yang menarik asal usul Tuhan Yesus. Nah, ini pas Natal kan. Asal usul Tuhan Yesus. Nah, kalau di Matius, Markus, Lukas itu Natalannya seperti apa yang kita tahu selama ini gitu. Jadi ada Bethlehem lah. Ada Maria lah didatengin malaikat begitu kan. Lalu Yusuf dikasih tahu gitu. Lalu ada para gembala, ada lagi orang Majus lah, ada Raja Herodes lah. Ya pokoknya drama bener lah. Nah, tapi yang menarik di Yohanes ini itu nggak ada loh Bapak Ibu. Coba nanti perhatikan, nggak ada ya. Kita mau coba lihat di Yohanes 1 ayat 1. Ini yang Yohanes ngomong tentang asal usul Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 1, boleh? Kita baca sama-sama ya, 3, 2, 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Mulainya dengan ini loh, aneh loh. Kalau kita lihat secara, ya kita tahu ya sekarang ya, bahwa Yohanes ini punya iman yang sangat besar sekali. Bahwa dia ngomong, firman itu adalah Allah. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah gitu. Tuhan Yesus kan pernah nanya kan, Simon Petrus, menurut kamu siapakah aku ini? Lalu Simon bilang, kamu adalah Mesias gitu. Allah yang hidup. Nah Yohanes juga ngomong secara terang-terangan asal mula Tuhan Yesus adalah Allah gitu. Jadi dia nggak peduli dengan apa ya, dengan kandang domba, dengan Bethlehem, dengan orang Majus, dengan persembahan, nggak peduli. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu Allah yang jadi manusia gitu. Jadi kalau saya bisa bayangkan lagi ya, ini saya kemarin banyak membayangkan, banyak menggambarkan dan membayangkan. Yohanes waktu bersama Tuhan Yesus, dia itu merasa seperti dulu mungkin dia dengar cerita tentang Musa berjalan di padang gurun, lalu ada tiang api dan tiang garam, tiang awan ya, tiang awan dan tiang api yang mengikuti gitu. Jadi kalau Bapak Ibu tahu ceritanya kan dulu waktu bangsa Israel waktu di padang gurun itu, karena ada tiang api, tiang awan itu. Jadi kemana tiang awan, tiang api itu bergerak, mereka itu akan ngikutin gitu kan. Begitu berhenti tiang awan, tiang apinya, aku juga nggak tahu sih bentuknya seperti apa ya. Tapi bisa digambarkan mungkin ya kayak tiang gitu tinggi sekali kali ya, sampai ke langit gitu. Mereka waktu berhenti, itu mereka akan berkemah di sekelilingnya gitu kan. Jadi mereka akan buat lingkaran lah. Ya ini gambaran ya, aku nggak tahu sih sebenarnya seperti apa. Cuman mereka akan melihat, mereka akan di sekitar itulah mungkin melingkar atau seperti apa. Lalu mereka akan melihat Tuhan, keberadaan Tuhan seperti itu. Lalu di tengah-tengah yang itu apa? Mereka bangun bait suci. Ada halamannya, ada ruang kudusnya, ada ruang maha kudusnya. Gitu. Dan apapun yang mereka lakukan, mereka tahu bahwa ada Allah di sini. Gitu. Nah bisa digambarkan itu yang Yohanes rasakan saat itu bersama dengan Tuhan Yesus gitu. Dia tahu benar bahwa ini ada Allah loh bersama-sama dengan kita dalam wujud manusia, dalam wujud Tuhan Yesus itu gitu. Jadi dia nggak tahu benar bahwa Tuhan Yesus itu Allah loh.
Ya kalau dulu mungkin Musa Musa merasakannya dalam wujud bait suci itu, bangsa Israel kan, persembahkan korban. Ya kalau di halaman itu kan, di halaman rame gitu kan. Lalu masuk ke ruang kudusnya, ada imam-imam persembahkan ukupan, wangi-wangian, persembahan buat Tuhan. Lalu di ruang Maha Kudus hanya ada satu imam besar yang bisa masuk. Itu pun geraknya hati-hati. Bapak Ibu tahu kan ceritanya? Geraknya hati-hati, katanya dikasih lonceng gitu kan. Jadi geraknya tuh pelan-pelan, kelinting. Nah, begitu salah, gubrak. Ditarik dia keluar. Gak berkenan gitu kan, seperti itu ceritanya. Tapi ya itu mungkin yang Yohanes rasakan sih. Ada sesuatu yang dia rasakan bahwa oh ini Allah nih. Ada sesuatu yang selama ini dia lihat gitu. Dan itu luar biasa, gitu ya. Jadi firman yang dari mulanya bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sekarang jadi manusia. Firman itu jadi manusia, gitu. Firman yang jadi manusia. Iman yang luar biasa dari Yohanes. Tadi ya, bait suci halaman tadi udah. Oke. Nah yang kedua adalah yang tadi asal usul Yesus. Yang ketiga kita akan melihat lagi juga dari sisi ajaran Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Nah, ajaran dari Tuhan Yesus ini kalau yang di Matius, Markus, Lukas, Bapak Ibu akan menemui adanya perumpamaan. Terus Yesus mengajar, di sini ada sih. Tapi yang menarik di Yohanes ini nggak ada sama sekali perumpamaan. Nanti Bapak Ibu cari deh. Jadi Yohanes ini nggak nulis sama sekali tentang perumpamaan. Jadi kalau tadi saya ngomongkan perumpamaan anak yang hilang lah, itu nggak ada. Perumpamaan anak yang hilang, terus perumpamaan tentang penabur, ya kan, menabur di tanah itu, terus domba yang hilang, gitu. Itu nggak ada, nggak ditulis sama Yohanes sama sekali. Lah ajaran Yesus menurut Injil Yohanes ini seperti apa sih Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau ingat, Yohanes ini pernah ngomong secara mendalam kepada seorang rabi besar yang namanya Nikodemus, benar kan? Nikodemus imam besar, lalu dia ngomongnya berat lagi. Tuh Yesus ngomong tentang lahir baru. Lalu Nikodemus bingung. Tuhan, dari manakah aku bisa dilahirkan kembali? Dia ngomong gitu, masih ingat. Lalu tuh Yesus ngomong macam-macam dan akhirnya muncullah ayat yang paling terkenal apa? Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa percaya tidak binasa beroleh hidup yang kekal. Ya, itu yang sangat terkenal ya. Jadi dari percakapan-percakapan yang mendalam itu ya yang kita kenal sampai selama ini sih. Lalu ada juga yang dengan wanita Samaria, ya wanita Samaria juga yang lain diceritakan sih. Cuman yang di Yohanes ini lebih mendetil, nanti kita akan belajar. Tuhan Yesus ngomong tentang air hidup. Barang siapa minum air daripadaku, ya tidak akan haus lagi, gitu kan, yang paling terkenal kan. Lalu juga Tuhan Yesus ngomong pada murid-murid, waktu Yesus membasuh kaki, itu ada percakapannya ternyata, dan itu cukup mendalam. Itu nanti ditulis di dalam Yohanes. Kalau di kitab-kitab yang lain kan ya pokoknya perjamuan terakhir gitu aja kan. Setelah itu Herodes gitu kan, setelah itu ditangkap dan sebagainya. Terus Tuhan Yesus juga memperingatkan si Yudas dan si Petrus, itu cukup mendalam. Nanti kita akan belajar secara detailnya ya dalam kesehariannya kalau kita bacanya. Lalu Tuhan Yesus juga ngomong secara mendalam kepada Pilatus, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat. Jadi waktu bersama dengan Pilatus, ternyata tuh ada percakapan yang selama ini Matius, Markus, Lukas gak pernah nulis gitu loh. Jadi ada percakapan yang cukup mendalam di Pilatus itu. Tuhan Yesus ngomong bahwa kerajaanku bukan dari dunia gitu. Jadi Pilatus bilang, kalau kamu ini memang raja gitulah, pengikutmu suruh inilah, pokoknya suruh bela kamu atau gimana gitu. Terus Tuhan Yesus ngomong, kerajaanku bukan dari dunia, pokoknya gitulah. Lalu Pilatus juga dibilang, terus dia banyak nanya sih malah Pilatusnya. Terus kerajaan dari mana? Terus Tuhan Yesus ngomong kebenaran, Pilatus nanya lagi, apa yang dimaksud dengan kebenaran gitu. Tapi nanti tapi Tuhan Yesus nggak jawab sih kebenarannya apa gitu. Tapi ada percakapan yang mendalam gitu. Nah, yang dengan Thomas juga Bapak Ibu, kalau masih ingat kisah Thomas, yang tulis juga Yohanes, yang Thomas nggak percaya lalu bilang, cocokkanlah tanganmu. Itu juga di Yohanes. Jadi percakapan yang mendalam seperti itu Yohanes. Dan yang terakhir adalah si Petrus. Yang Petrus setelah Tuhan Yesus bangkit, setelah Petrus menyangkal 3 kali, ini yang sangat penting sih.
Karena ini yang menjadi restorasi Petrus. Jadi setelah Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, saya yakinnya dia itu hancur pasti. Dia nggak mungkin bisa kembali lagi lah. Bahkan mungkin waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus ngapa-ngapain, saya bisa bayangin Petrus itu cuman ya mungkin di pojok malu kali ya. Aduh Tuhan, aku udah menyangkal kamu. Aku yang dulunya rela mati buat kamu. Ini ayat kemarin kita ya, minggu kemarin kelihatannya ya. Kemarin saya di jembatan 5 juga nyampein selalu, jadi saya ingat. Aku sudah, katanya aku rela mati buat kamu, tapi aku berani ngomong bahwa aku sumpah mati aku nggak kenal kamu. Tuh, sama ya. Rela mati, lalu dia juga menyangkalnya, sumpah mati Tuhan aku nggak kenal kamu. Gitu. Jadi ya bisa dia bayangkan betapa hancurnya Petrus. Tapi di Yohanes ini ditulis bahwa ada percakapan Tuhan Yesus dengan Yohanes yang dia bertanya, Petrus apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Dan itu yang menjadi restorasi Petrus gitu. Sampai dia nangis kan. Apakah engkau agape gitu? Enggak Tuhan, aku cuman filio. Lalu akhirnya Tuhan Yesus kan turun kan. Ya udahlah, dengan kamu apa adanya, oke kamu ikut aku aja gitu Mas. Ya secara gampang kan bilang gitu kan. Oke kamu belum nyampe level itu, enggak apa-apa, ya udah kamu ikut aku, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu menangislah dia. Dan dia jadi Rasul Petrus yang kita kenal sampai sekarang itu. Yang sangat luar biasa ya. Jadi itu tadi mengenai ajaran Tuhan Yesus. Nah yang ketiga Bapak Ibu, kita juga nanti akan belajar mengenai identitas Yesus, gitu ya. Identitas Yesus ini kalau di Matius, Markus, Lukas itu Tuhan Yesus banyak nanya kepada mereka, menurutmu siapakah aku gitu. Jadi kalau menurut Matius, Markus, Lukas itu Tuhan Yesus kayak malu-malu lah mengutarakan siapa dirinya. Jadi dia kayak pakai perumpamaan, nggak langsung lah istilahnya begitu ya. Ya tanyalah Simon Petrus, menurutmu siapakah aku? Terus kayak sama kamukah ini raja orang Yahudi? Tuhan Yesus ngomong kamu sendiri mengatakannya, seperti itu ya. Tapi di kitab Yohanes ini kita akan lihat coba ya, Yohanes 14 ayat 6. Ini yang Tuhan Yesus katakan, dan ini cuma ada di Yohanes Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 6. Oke ya, kita baca sama-sama ya. Kata Yesus kepadanya, boleh baca sama-sama ya, 3, 2, 1. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini Tuhan Yesus ngomong loh. Bahkan dia berani ngomong afirmasi, dia ngomong secara jelas sekali bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Gitu. Dan kita bersyukur sih Yohanes menulis tentang ini. Gitu. Ini benar-benar afirmasi yang sangat luar biasa. Dan di Yohanes ini juga banyak ayat yang berbicara mengenai kehidupan kekal, Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan belajar mengenai kehidupan kekalnya. Jadi kalau Matius, Lukas, Yohanes banyak apa yang dilakukan Tuhan Yesus, tapi kalau di sini tentang kehidupan nanti, kehidupan yang kekal, gitu ya. Ya itu prolog aja sih Bapak Ibu dari kitab Yohanes. Nah hari ini karena belum ada ayatnya, jadi saya coba cari satu ayat yang di Matius, Markus, Lukas nggak ada. Ini buat teaser lah ya, supaya kita melihat ada satu cerita itu yang cuman ada di Yohanes. Coba kita di Yohanes 21 ayat 1 sampai 7. Yohanes 21 ayat 1 sampai 7. Jadi Yohanes ini melihat Yesus dari sisi keilahian, jadi kealahan Tuhan Yesus lah ya, Yohanes ini ya. Ya saya akan tutup dengan ini. Jadi boleh siap-siap aja. Ini cuma sebentar. Jadi ayatnya ini mengenai nanti kalau kita lihat di Alkitab itu judulnya yang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di apa nih? Pantai ya, di pantai Danau Tiberias. Aduh, saya udah mulai ini nggak kelihatan Bapak tulisan sendiri kecil-kecil, aduh, kita harus pakai kacamata lagi ya. Jadi ini waktu Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Kita akan baca dari ayat 1 sampai 7 aja. Baca bergantian ya. Saya dulu, atau saya bacain aja deh, Bapak Ibu simak ya, ini cukup menarik sih. Kemudian Yesus menampakkan dirinya lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Jadi waktu itu Tuhan Yesus ini ceritanya sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit dari mati,
Terus dia menampakkan diri beberapa murid-murid, lalu dia menampakkan diri lagi di sini tuh. Menampakkan diri di pantai Danau Tiberias. Jadi semua orang juga masih samar-samar lah. Masih samar-samar, ada yang bilang bangkit, ada yang mungkin belum pernah ketemu Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus menampakkan lagi. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Itu ya. Jadi mereka lagi kumpul. Nah, mereka lagi ngapain nih? Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ya, jadi ceritanya mereka melakukan pekerjaannya ya. Jadi kan mereka nelayan kan menangkap ikan. Ya udahlah. Jadi mereka lagi kumpul, mungkin lagi fellowship lah, mungkin lagi cerita tentang Tuhan Yesus. Lalu mereka, ayo nangkap ikan yuk, kerja. Ya udah kerja. Tapi mereka nggak dapat apa-apa, Bapak Ibu. Ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Lalu Yesus muncul. Tiba-tiba di pantai ada orang berdiri gitu kan. Tapi mereka nggak tahu kalau itu Tuhan Yesus. Nah, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada gitu kan. Tuhan Yesus ngomong, kamu dapat apa? Kamu punya lauk apa nih? Mau makan gitu kan. Nggak dapat apa-apa gitu. Maka kata Tuhan Yesus pada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ya ini kita udah tahu ya, ini mujizat yang luar biasa. Mereka nurutin kata Tuhan walaupun mereka nggak tahu kalau itu Tuhan gitu kan. Tapi mereka nurut aja gitu kan, mereka nebarin jala. Dan ya kemarin ada yang ngomong bahwa itu sudah di tepi pantai begitulah ya. Ya udah kita nggak bahas tentang itu. Nah tapi ayat 7 ini yang menarik. Ayat 7 paling menarik ya. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Nah, kata itu Tuhan itu menarik Bapak Ibu. Karena apa? Karena berkata itu Tuhan. Dia tahu bahwa itu Tuhan. Gitu. Berarti ada satu momen yang menyadarkan dia bahwa, ini Tuhan loh. Dan ini cukup menarik sih bagi saya. Karena apa? Karena seringkali kita juga nggak sadar kalau itu Tuhan gitu. Dan itu yang bahaya sih buat kita, apalagi kalau bagi yang murid-murid Tuhan Yesus ya sama sih seperti kita. Jadi ketika kita nggak tahu bahwa itu Tuhan, itu ya sangat sayang gitu. Dan kita kalau lihat dari sini, mereka taunya ketika apa? Ketika ada pengalaman itu kan, ketika mereka melakukan sesuatu dan ternyata kok hasilnya begini ya, dan mereka tahu bahwa itu Tuhan. Jadi ikut Tuhan itu memang seringkali berdasarkan pengalaman Bapak Ibu. Jadi apa yang kita alami dengan Tuhan, perjalanan kita dengan Tuhan, apa yang menjadi, itu akan membekas dalam kehidupan kita. Dan kita akan ngerti bahwa itu Tuhan, itu semua karena Tuhan, itu pekerjaan Tuhan gitu. Jadi sesuatu yang mustahil, sesuatu yang istilahnya apa ya, di luar pikiran kita, di luar rencana kita, apa yang selama ini kita pikirkan, itu kita bisa ngerti bahwa itu Tuhan gitu. Jadi memang diperlukan pengalaman dengan Tuhan itu sih, diperlukan hubungan itu Tuhan. Jadi kekristenan itu bukan sekedar apa ya, bukan sekedar kita belajar teori gitu kan, tapi adalah kita praktek hidup dengan Tuhan. Dan ini yang penting yang Yohanes tulis sih. Ya enggak salah sih Bapak Ibu, kita belajar tentang ada Bethlehem, ada ini orang Majus, ada ini. Bahkan nanti Yohanes juga enggak menjelaskan secara rinci tentang kematian Tuhan Yesus gitu. Jadi kalau yang di lain kan nulis tentang Raja Herodes lah, lalu Pilatus lah, mereka lempar-lemparan begitu. Lalu ada 3 orang disalib gitu. Yohanes enggak menulis tentang itu. Tapi dia nulis tentang apa? Tentang ini. Itu Tuhan. Jadi dia yang penting perjalanannya dengan Tuhan itu. Pengalamannya dengan Tuhan itu. Jadi dia nggak terlalu peduli dengan apa yang Tuhan lakukan buat, ya maksudnya apa yang jadi perjalanan dengan Tuhan. Tapi apa yang Tuhan lakukan buat dia gitu. Apa yang Tuhan sudah lakukan buat saya gitu.
Itu yang menjadi penting sih Bapak Ibu. Dan kita juga rindu di 4M kali ini kita juga mengalami Tuhan yang sama gitu. Jadi kita bukan hanya mengerti tentang Tuhan, tapi kita mengalami Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Ada amin? Amin ya. Besok mulai 4M, amin. Hari yang pertama ya, sama-sama ya. Jadi besok bisa diakses di artikel kita, nanti di pengumuman ada di website kita ya. Sama-sama kita mulai hari yang pertama. Oke, kita akan bangkit berdiri. Kita akan datang pada Tuhan.